Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sakuntala Saya Sabrina Reza Baradila dalam acara podcast Cuma 2 episode. Oke, di sini nanti kita bakal ngebahas tentang kehidupan sehat dan trendy ala generasi Z. Nah, pastinya hari ini nih kakak ya, kita bahas sesuatu yang bisa bikin kalian bahagia dan terinspirasi yang pastinya. Nah, bener banget tuh. Menurut kakak sendiri nih, apa sih kak hidup sehat itu kak? Hidup sehat kan ya, apalagi di generasi Z ini ya. Jadi banyak anak-anak yang makan mie instan, Pizza Hut, atau McD yang sering banget itu kan termasuk junk food ya kak. Jadi nggak Kurang sehat kurang gitu ya. sehat, betul. Dan Betul. itu jadi makanan tiap harinya mereka, apalagi buat yang mereka lagi kerja atau kampus ya, males bontot ya. Soalnya kayak gampang banget ya, nggak pakai betul. masak gitu Nggak ya. pakai, Nah, gimana sih kak? Tahu nggak sih apa aja sih kayak ngebuat kita itu supaya kita menjadi kebiasaan hidup sehat gitu? Mungkin ada tips-tips tersendiri ya kan ya. Nanti di sini kita bakal bahas teman-teman tips-tipsnya buat kalian yang lagi ngedengerin kita ini. Jadi kita mempunyai tips-tips ala hidup sehat itu menurut siapa kak? menurut Adera ini kak ya. Iya, benar sekali menurut Aderai. Nah, siapa sih Aderai itu? Pasti kalian sudah paham semua ya kan. Nah, dia itu seorang aktor. Dia juga menerapkan kehidupan sehat di ala generasi Z ini gitu. Jadi kalau kalian bicara tentang hidup sehat, seperti yang kita tahu, hidup sehat itu kita itu harus sering olahraga ya kan, makan makanan yang sehat, terus habis itu apalagi, ayo apalagi coba. Dan pastinya tidak lupa istirahat yang cukup dong. Gitu nggak sih? Terus? Dan yang disampaikan oleh Adera ini ya, untuk awal hidup sehat kita pastinya untuk olahraga ya, terus habis itu nutrisinya tercukupi, dan habis itu pola tidurnya juga nih. Biasanya nih generasi Z itu suka begadang-begadang nih kakak ya. Nah, nggak boleh tuh teman-teman Betul. kita begadang. Soalnya begadang itu juga dapat apa itu namanya menimbulkan penyakit. Juga. Itu juga bisa ngebuat kulit kita juga nggak sehat. Betul. Apalagi buat cewek-cewek kayak kita nih ya kan. Cincin Ya ya. ampun. Kalau kita suka skincarean, janganlah kita tidur malam-malam. Ya Allah. Sia-sia nggak sih kak ya? Iya. Kita skincarean tapi kita tetap begadang. Nah, ya. betul banget tuh teman-teman. Sia-sia banget. Sia-sia banget, keluarin uang banyak-banyak. Kamu setiap harinya begadang, nggak pernah tidur yang cukup, makannya nggak terpenuhi. Nah, oke. Kalau menurut kakaknya sendiri nih, makanan sehat apa sih kak yang kayak ngebuat kita itu apa tuh namanya nggak kelebihan lemak, tapi kita tetap sehat. Apa tuh kak? Selain sayuran deh, apa deh? Menurut saya ya, nih ya. Menurut saya nih pertama tuh susu. Susu. Oke, terus. Susu, habis itu makan sehari itu 5 kali. Tapi 5 kali itu bukan yang bakso semua, bukan ya. Oh, berarti kakaknya sehari makan 5 kali ya kak? Iya, Wah, 5 kali itu keren. termasuk susunya kak. Aduh, keren, nggak sehat banget gitu ya. terus. Program gemuk nih kak. Oh iya. Tapi iya teman-teman, kan kalau untuk aku makannya cukup 3 kali aja. Tapi ya harus yang sehat ya guys ya. Jangan makan bakso ya kak ya. Terutama itu. Jadi boleh makan bakso tapi ya Jangan keterusan bulan gitu. sekali lah. Jangan keterusan. Jadi pagi itu harus sarapan. Nah, betul banget. Makan nasi pun harus minimal nih ya. Menurutku minimal 6 sendok. Nah, itu buat yang diet juga nggak sih kak? Bisa nggak sih kak itu buat yang diet juga? Kalau diet itu harus mengurangi karbohidrat sih kak. Nah, makanya guys, kita tidak boleh mengkonsumsi yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. Betul. Nah, selain kita menjaga pola makan nih kak, kita kan juga harus olahraga ya kan ya kak. Nah, olahraga apa sih kak yang kira-kira bisa dilakuin untuk kaum yang mungkin kayak aduh males mager banget gitu, kayak lari disuruh lari kayak aduh mager banget, apa sih kak gitu itu?
Kalau aku sih, caraku sendiri nih Kak, ya. Aku juga orangnya mager, males bangun pagi apalagi ya. Iya, iya. Jadi mau tidur atau bangun tidur nih ya, itu olahraga di kamar aja, cukup di kamar aja atau di rumah aja. Jadi cuma ikut bulking, namanya tuh bulking nih Kakak ya, buat biar kita badannya ideal. Tetap sehat ya Kak ya. Sehat, Tapi iya. kita juga nggak melakukan aktivitas di luar rumah juga ya kan? Enggak, di dalam rumah aja, cukup di dalam rumah betul aja. tuh Nggak teman-teman. perlu kalian Kakak jogging sampai Surabaya Madura, enggak Waduh Kak, itu ngapain gitu jogging sampai Surabaya Madura, jauh banget tuh ya. Orang kalian mau diet tuh biasanya. Iya ya, biasanya apalagi kalau dietnya tuh disuruh sama doi, ya ampun kan Mas pasti ada banget gak rewardnya sih? nggak Ya. tuh ya kan? Nah, terus Kak ada tips apa lagi nih buat teman-teman kita? Kita kan juga sama nih ya kan, generasi Z juga kan. Tips apa sih yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari untuk tetap menjaga tubuh kita itu tetap sehat dan ya apa ya namanya ya kayak nggak sakit-sakitan gitu. Ya itu tadi, jaga pola makan, sama tidurnya jangan begadang, nutrisinya tercukupi, udah itu aja. Nanti bakal badan atau biar sehat dan ideal seperti itu. Tapi Kak, kalau bicara tentang kesehatan, nih sekarang kan marak banget ya penyakit ya Kak ya. Kan penyakit sekarang kan musimnya, apalagi musim kita ini lagi pancaroba ya kan ya. Kadang batuk, kadang pilek ya kan ya Kak ya. Terus panas juga kadang ya Kak ya. Nah itu gimana sih Kak kita cara mengatasi? Kalau yang buat kecanduan kayak minum es, ada kan kadang. Ada. Kalau nggak minum es sehari rasanya aduh haus banget gitu-gitu. Aduh gimana tuh Kak? Itu tips dari aku nih Kak, ya. Jadi kakak minum vitamin ya, vitamin C atau makan banyak sayur, nggak apa-apa minum es tapi pakai masker kalau keluar rumah, apalagi saat ini musim pancaroba juga. Benar. Boleh, jadi boleh lah ya kan minum es, cuma ya harus dibatasi Diimbangi, gitu lah, dibatasi dan diimbangi ya teman-teman. Jadi kita itu intinya itu tidak boleh melakukan atau apa itu namanya membeli sesuatu secara berlebihan apalagi untuk kesehatan kita. Karena yang tahu kesehatan kita ya diri Cuma kita kita masing-masing sendiri, ya kan. Saat ini saat muda kita nggak apa-apa. Belum tentu saat kita tua nanti Nah, umur benar 50 banget. tahun, 100 tahun tuh bakalan pasti ketebak tuh penyakitnya. Nah, Karena masa betul. mudanya. Betul nggak sih, Kak? Kayak seperti kayak kita, misal kita di masa muda ini ya kan, kita tuh kayak apa tuh namanya, kayak sering gitu ya mengonsumsi gula, mengonsumsi karbo-karbo gitu. Nah, pas tua nanti kita waduh kena diabetes, kolesterol, aduh parah tuh. sih itu. Jangan gitu ya teman-teman. Jadi kayak kita itu harus mengonsumsi secukupnya aja gitu. Betul, harus diimbangi. Iya. Apalagi yang sekarang tuh banyak yang kena lambung nih Kak, ya. Kena emas. Itu bisa telat makan juga bisa. Selain itu nih Kak, ngomong-ngomong tentang pedas, ayo makan apa nih yang pedas? Sekarang nih yang sukanya generasi Z itu ricis Kakak. Ricis level 5 atau enggak gacoan. Waduh, ya ampun. Siapa nih yang suka makan gacoan nih? Ayo siapa teman-teman? Selain itu aku juga tahu Kak, seblak. Wah. Nih pecinta seblak nih, ya Allah, ayo sini ngumpul pecinta seblak nih ya. Harganya murah, didapat di mana-mana ya Kak. Nah, bener Waduh. banget. Tapi guys, kita nggak boleh makan seblak kebanyakan Sering-sering. juga nggak boleh ya guys. Kasihan untuk lambung nanti teriak-teriak ya. Boleh makan pedas tapi harus diimbangi makan nasi. Jadi kalau pengen nih jangan perut kosong langsung makan pedas atau makan seblak. Jadi makan nasi dulu, habis itu setelah 1 jam makan seblak, itu gak apa-apa. Nah betul banget tuh Seperti guys. itu. Tips. Aku punya tips kayak gitu. Soalnya saya juga punya nih riwayat penyakit mah. Nah bener banget. Nah ini kan tadi kan ke makanan ya. Nah sekarang kita beralih ke minuman. Minuman di generasi Z itu banyak. Oke, pertama kali aku sebutin yaitu kopi. Nah gimana tuh Kak? Kalau ada anak muda kayak kita yang kecanduan banget sama kopi, gimana tuh Kak? Cara kita ngasih tips-tips ke mereka gimana nih? Banyak minum air putih sih Kak ya. Diimbangi gitu Diimbangi ya. air putihnya juga. Soalnya
sehari ada yang minum tuh 4 gelas kopi nih kakak. Langsung besoknya itu mulus-mulus. Waduh perutnya. guys, gak boleh ya guys kayak gitu, ya ampun. Jadi sehari itu cukup sekali, apa maksimal itu 2 kali aja lah, jangan melebihi itu. Apalagi kalau nggak diimbangi sama makan nasi. Makan nasi air putihnya sedikit itu malah kamu nanti langsung masuk rumah sakit nih ya. Jangan sampai dong, jangan sampai kayak gitu dong, ya ampun. Nah, nggak boleh ya guys kayak gitu. Jadi gimana nih kak? Jadi langsung kakak banyak-banyak konsumsi minum air putih ya, dikurangi kopinya. Ganti minuman jus aja nih, barangkali bosen minum air putih, jus alpukat, jus mangga, itu kan bisa ya kak ya. Bisa dapetin di pasar-pasar, kan lebih terjangkau juga harganya. Nah begitu guys, jadi intinya air putih itu lebih sehat. Tetapi jika kalian bosan dengan air putih, nah alangkah baiknya diimbangi dengan minum jus. Terus habis itu minum susu, vitamin. Nah, oh pengen ngopi ya boleh kita mengopi, tapi tidak boleh mengonsumsi secara berlebihan gitu. Nih, aku punya tips lagi nih kakak. Apa tuh? Menurut Adreng nih kakak ya. Jadi apa? itu untuk generasi Z apalagi kita punya tips biar lebih awet muda kayak gitu. Jadi kita itu Gimana? kita nggak boleh banyak pikiran nih Nah, pastinya. tuh, guys. Banyak pikiran. Suntuk. Tapi gimana sih caranya supaya kita nggak banyak pikiran? Pasti kalian juga akan bertanya-tanya ya. Tapi tunggu dulu, ini kita jabarkan dulu tips-tipsnya, baru kita apa itu namanya, kita bedah satu persatu. Oke, silakan lanjut. Nah, menurut Adrai ini dia tuh harus setiap harinya tuh berpikir positif terus nih. Terus. Jangan yang pikir nekting yang jelek-jelek tuh betul. harus dibuang-buang biar kita tuh selalu awet muda. Betul seperti sekali. itu. Udah itu aja sih kak ya. Nah. Dan kita tumbuh kasih sayang kayak gitu. Nah, betul sekali. Kita akan kasih sayang maksudnya. Nah, betul sekali teman-teman. Nah, jadi itu tadi tips-tips dari Adarai. Nah, kita akan membahas satu-satu tips tersebut. Pertama itu ada, kita tidak boleh sering berpikir ya yang berlebihan gitu, kayak overthinking gitu Nah, ya, betul betul. banget. Nah, ayo di sini siapa yang sering overthinking? Ya pacarnya ampun. apalagi nih. Jangan ya guys ya. Gimana tuh kak cara kita kayak mengatasi supaya kita nggak terlalu overthinkingan tuh gimana? Mungkin ada tips-tips tersendiri dari kakaknya. Kalau aku sih orangnya juga pemikir ya, tapi itu harus dibatasi biar nggak stres, habis itu biar kita pikirannya tuh nggak di itu aja gitu loh kak ya, karena bener. di masa muda kita apalagi untuk generasi Z itu banyak banget kita yang harus Dilakukan. Nah, bener betul. banget. Apalagi kita masih muda ya kak ya, masa-masa kita itu masih panjang, kita bisa buat untuk berorganisasi, kita holiday. bisa holiday itu pasti lah Pasti kak, ya, pasti ya, banget. Kita holiday. bisa buat untuk ngebuka bisnis. Betul. Nah bener banget, itu kan bermanfaat ya kan ya. bermanfaat untuk masa depan dan untuk diri kita sendiri. Nah baik, bener banget. Nah untuk yang kedua tadi apa kak, tidak terlalu apa tadi? Bentar ya. Itu menciptakan tumbuh kasih sayang. Seperti Nah, itu. kasih sayang itu teman-teman gak hanya dari orang lain, bisa kita mengkasih sayangi diri kita juga. Nah, dengan cara apa? Bener banget. Dengan cara self reward. Nah, dengan cara kita memberikan diri kita itu self reward. Nah, nggak usah mahal-mahal teman-teman. Kita cukup beliin apa yang kita suka. Misal hari ini kita lagi kepengen makan ramen. Jangan seblak dong kak. Seblak itu terlalu pedas. Kan kita tadi udah ngebahas kayak jangan makan seblak berlebihan kayak ramen ya. Misal kita lagi kepengen makan ramen, ya udah kita beli makan ramen gitu. Senengin diri kita, apa yang sudah kita
lakukan dan yang udah kita capai, kita harus memberikan diri kita itu juga hadiah, reward juga, biar kayak ngerasa kayak untuk melanjutkan aktivitas kedepannya itu biar kayak makin semangat gak sih? bener banget. Biar makin semangat, apalagi kita lagi capek-capeknya habis kerja atau lagi ngelakuin hal-hal yang menurut kita capek. Di situ kita beli self reward atau makanan atau barang, terserah ya itu. Nah benar, self reward juga nggak harus makanan, tetapi bisa juga barang. Oke. Barang pun nggak harus mahal nggak sih Kak? Nah bener banget, kita kepingin lipstick, beli guys, beli, gak usah Banyak sih di ditunggu. Shopee, di Iya. marketplace ya cuma Sumpah. 5.000, 10.000. Nah itu sudah membuat hati kita senang, ya ampun. Daripada mikir yang enggak ya. Bener banget. Nah, terus Kak, kalau dari kakaknya sendiri mungkin ada tips-tipsnya buat menjalani kehidupan yang lebih sehat tapi tetap mengikuti tren gitu, gimana tuh? Sih pola hidup sehat tapi tetap tren ya. Sama aja sih Kak ya, kita apalagi ikut gym itu, klub gym itu juga boleh biar makin ada relasi sama biar makin sehat tuh. Biar lebih ideal juga badannya. Nah, dan kita kalau kepengen ikut kelas-kelas gym gitu, kita nggak harus milih yang mahal guys, nggak harus. Kita bisa meminjam tempatnya aja, tetapi kita buat latihan sendiri. Atau kalau nggak gitu kita bisa olahraga secara teratur itu Di rumah. tadi. Ya. Olahraga di rumah, lihat di YouTube itu kan juga bisa ya. Iya, Daripada bener kita banget. ngeluarin uang banyak-banyak. Bener banget tuh. Ya di YouTube ini kan sudah teknologinya canggih banget ya. Jadi Bener banget. gunakan teknologi itu sebaik-baik mungkin. Nah, gitu teman-teman. Nah, Kak, di sini selain kita ngebahas hidup sehat ya kan ya. Nah, kita sekarang pindah ke tren aja gimana, Kak? Boleh. Nah, tren menurut generasi Z itu yang kayak apa ya namanya, kan sekarang kan generasi Z kan lagi marak-maraknya itu ya, apa tuh namanya, kayak nge-vape, tahu nge-vape nggak sih Kak? Tahu. Nggak, cowok nggak, cewek Cewek. pasti nge-vape ya kan. Kalau cowok sih mungkin ya udah wajar ya lah ya, tapi tetap nggak diperbolehkan untuk mengonsumsi berlebihan guys. Sebenarnya itu vape itu juga tidak sehat gitu loh guys. Apalagi perempuan sih. Nah, kan kita kan sebagai perempuan nih, kita juga kan bakalan melahirkan ya Kak ya. Mengandung juga. Nah, kita tuh kan punya rahim guys. Nah, kalau kita nge-vape, nah itu otomatis nikotinnya itu juga akan masuk gitu ke loh. dalam tubuh kita. Apalagi kalau kita mengonsumsinya secara berlebihan banget. Waduh, itu nggak baik teman-teman. Mungkin kita bisa membatasi ya kan. Kalau kita nggak bisa ngeberhentiin langsung, mungkin kita bisa kayak mengurangi secara pelan-pelan gitu. Karena itu tidak bagus juga untuk kesehatan. Betul juga. Kalau dirasa kalian tetap ingin hidup tren tapi tetap sehat, nah kita itu bisa merubah itu, tidak harus dengan kayak ngebawa Mengikuti. vibe kemana-mana, itu enggak gitu. Kan itu menurut dia tuh ada sih ya Kak ya. Ini biar keren-kerenan lah. Nah, gitu. Biar sama-sama teman-teman. Nah, biar gak dikirain kayak jadul. katrok gitu ya, Katrok gitu. nggak dikirain kayak gitu. Nah, tapi itu sebenarnya nggak baik teman-teman. Jadi kayak kita itu ya, kita boleh bergaul, kita boleh nongkrong, cuman kita harus tahu lah ya batasannya gitu. Betul, harus tahu batasan juga. Jadi untuk yang para perempuan-perempuan, cewek-cewek ini harus jaga pastinya kesehatan tuh. juga, jaga batasan juga seperti itu. Karena sehat itu mahal teman-teman. Nggak ada harganya kalau sehat itu, beneran. Kalau sakit pun harus ngeluarin uang Banyak berjuta-juta banget, tuh. iya. Jadi kalian udah saat ini sudah harusnya tuh bersyukur banget nih. Nah, terus Kak, gimana nih Kak? Mungkin ada pesan lagi yang mau disampaikan ke teman-teman gitu tentang kita kayak menjaga kesehatan ya kan? Atau kita kayak beralih ke tips cantik aja gimana Kak? Boleh nih. Kan itu juga berhubungan dengan kesehatan ya guys. Nah, Betul. apa sih yang harus dilakukan perempuan sebelum kita tidur? Nah, setelah kita beraktivitas, pasti kulit wajah kita nih kan kayak apa ya namanya, kotor, debu, benar sekali. Nah,
sebelum tidur alangkah baiknya kita itu tidak hanya mencuci muka aja ya, kayak kita juga harus memberikan kayak perawatan. Betul. Entah itu kita pakai masker ya kan. Nah, entah itu kita pakai kayak pembersih wajah gitu. Nah, Double cleansing. double cleansing guys namanya. Kita harus merawat lah, pokoknya kita harus merawat tubuh kita dari atas sampai ke bawah dan menjaga kesehatannya dari dalam juga. Betul. Begitu. Dan juga para ciwi-ciwi nih ya, jangan sampai males-malesan ya. Untuk skincare pun, wajah pun harus dirawat dari dini. Biar apa? Biar tuanya tidak keriput nih ya. Nah, benar sekali. Oke, pembahasan kita sampai sini dulu ya teman-teman ya. Mungkin ini bisa menginspirasi kalian. Tapi tenang aja, kita nanti bakalan kembali lagi di episode selanjutnya, yaitu episode kedua. Oke teman-teman, sekian bincang-bincang kita hari ini. Semoga dapat menginspirasi kalian apa yang sudah kita obrolin tadi. Saya Sakuntala. Saya Sabrina Reza. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.